kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang disusun oleh saya, Farida Ramadhana Putri SPD, CGP Angkatan 10. Dalam diseminasi ini, saya memiliki konsep budaya positif ini belum secara menyeluruh dipahami oleh ibu guru semua tentunya, dan saya ingin menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, dan makanya perlu dilaksanakan aksi nyata ini, yaitu sebagai pengimbasan materi agar terbangunnya budaya positif di sekolah. Tujuan pelaksanaan aksi nyata ini adalah meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada peserta didik melalui keyakinan kelas dan sekolah. Tolak ukurnya, terlaksana diseminasi ini menjadi pemahaman budaya positif di sekolah tentunya. Lini masa tindakannya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja, melakukan diseminasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas dan ditempel di dinding. Dan dukungan-dukungan yang saya butuhkan yaitu yang pertama ibu kepala sekolah, yang kedua rekan guru, yang ketiga peserta didik, dan yang keempat sarana prasarana. Diseminasi budaya positif ini saya ambil hari ini, hari Senin, tanggal 10 Juni 2024. Baik, budaya positif. Kita langsung masuk saja ya Ibu. Budaya positif adalah disiplin, ya. Jadi ditekankan disiplin untuk memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada seorang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang dimiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman. Jadi budaya positif itu adalah menanamkan disiplin secara positif tentunya, dan biasanya memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Ini dihubungkan biasanya budaya positif ini dihubungkan dengan tata tertib atau aturan-aturan yang biasanya dikaitkan dengan hukuman dan atau sanksi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikianlah itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk setiap anak itu harus memiliki disiplin, self-discipline, yang untuk membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut Diane Gossen. Yang pertama itu menghindari tidak kenyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang merdeka, yang diinginkan, yang menghargai diri sendiri dan menilai-nilai yang dipercaya oleh mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebutuhan. Tentunya kita pasti ingin merasakan kesenangan, pasti ya Bu? Pasti ingin disayangi oleh orang lain, pasti ingin sayangnya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ingin bertahan hidup, penguasaan, ingin dicintai, dan juga menerima rasa dicintai, terus kesenangan dan juga kebutuhan. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba saya mau tanya, Ibu kalau di kelas ke anak-anak posisi kontrolnya di mana ya? Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu nih, kalau penghukum itu seperti apa, pembuat rasa bersalah itu seperti apa, teman itu seperti apa, pemantau dan manajer itu seperti apa. Kalau penghukum, tentunya kalau misalnya anak berbuat salah itu pasti menghukum. Nih, kamu sudah menumpahkan ini, ayo langsung dibariskan kembali dengan misalnya dengan embel-embel kata ibu hukum ya. Nah, atau enggak misalnya kamu ambil itu, kenapa digituin? Jadi
ada dihukum gitu loh, ada rasa hukum ke anak gitu ya. Nah kalau pembuat berasa bersalah, jadi kita tuh membuat anak tuh berasa bersalah. Tuh kan, coba misalnya tadi mendengarkan ibu, mungkin tidak akan seperti ini atau enggak yang seperti lainnya. Kalau teman posisi kontrol ini, guru menjadi teman itu menjadi bisa meraih anak dengan secara baik, lembut seperti itu, sebagaimana teman. Kalau pemantau itu guru itu memposisikan pemantau itu hanya dilihat, lalu diperhatikan tentunya. Lalu yang manajer itu, nah ini yang baiknya ya Bu, ibu guru itu harus menjadi manajer, menjadi contoh, menjadi model. Tentunya manajer di sini menjadi sebagai model yang sangat disayangi oleh anak tentunya ya. Saya berharap ibu-ibu semua menjadi seorang manajer di dalam posisi kontrol ini. Nah, keyakinan kelas ini harus dibentuk di kelas ya. Keyakinan kelas ini memiliki apa ya, jadi kalau misalnya anak suatu hari misalnya anak melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkan kembali kalau keyakinan kelas kita apa. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, lalu mewujudkan perilaku yang memiliki budaya positif yang perlu diciptakan dan disepakati. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus disepakati bersama-sama dengan, misalnya kalau di kelas dengan anak, dengan ibu gurunya. Membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu guru semua yang telah berkenan hadir di kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang disusun oleh saya, Farida Ramadhana Putri SPD, CGP Angkatan 10. Dalam diseminasi ini, saya balik konsep budaya positif ini belum secara menyeluruh dipahami oleh ibu guru semua tentunya, dan saya ingin menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, dan makanya perlu dilaksanakan aksi nyata ini, yaitu sebagai pengimbasan materi agar terbangunnya budaya positif di sekolah. Tujuan pelaksanaan aksi nyata ini adalah meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada peserta didik melalui keyakinan kelas dan sekolah. Tolak ukurnya, terlaksana diseminasi ini menjadi pemahaman budaya positif di sekolah tentunya. Lini masa tindakannya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja, melakukan diseminasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas dan ditempel di dinding. Dan dukungan-dukungan yang saya butuhkan yaitu yang pertama ibu kepala sekolah, yang kedua rekan guru, yang ketiga peserta didik, dan yang keempat sarana prasarana. Diseminasi budaya positif ini saya ambil hari ini, hari Senin, tanggal 10 Juni 2024. Baik, budaya positif. Kita langsung masuk saja ya Ibu. Budaya positif adalah disiplin, ya. Jadi ditekankan disiplin untuk memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada seorang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang dimiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman. Jadi budaya positif itu adalah menanamkan disiplin secara positif tentunya, dan biasanya memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Ini dihubungkan biasanya budaya positif ini dihubungkan dengan tata tertib atau aturan-aturan yang biasanya dikaitkan dengan hukuman dan atau sanksi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya.
Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikianlah itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Kiai Hajar untuk setiap anak itu harus memiliki disiplin, self-disiplin, yang untuk membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut Dian Gossen. Yang pertama itu menghindari tidak kenyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang merdeka, yang diinginkan, yang menghargai diri sendiri dan menilai-nilai yang dipercaya oleh mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebutuhan. Tentunya kita pasti ingin merasakan kesenangan, pasti ya Bu? Pasti ingin disayangi oleh orang lain, pasti ingin sayang ya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ingin bertahan hidup, penguasaan, ingin dicintai, dan juga menerima rasa dicintai, terus kesenangan dan juga kebutuhan. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba saya mau tanya, Ibu kalau di kelas ke anak-anak posisi kontrolnya di mana ya? Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu nih, kalau penghukum itu seperti apa, pembuat rasa bersalah itu seperti apa, teman itu seperti apa, pemantau dan manajer itu seperti apa. Kalau penghukum, tentunya, kalau misalnya anak berbuat salah itu pasti menghukum. Nih, kamu sudah menumpahkan ini, ayo langsung dibariskan kembali dengan misalnya dengan embel-embel kata ibu hukum ya. Nah, atau enggak misalnya kamu ambil itu, kenapa digituin? Jadi ada dihukum gitu, ada rasa hukum ke anak gitu ya. Nah, kalau pembuat berasa bersalah, jadi kita tuh membuat anak tuh berasa bersalah. Tuh kan, coba misalnya tadi mendengarkan ibu, mungkin tidak akan seperti ini atau enggak yang seperti lainnya. Kalau teman posisi kontrol ini, guru menjadi teman itu menjadi bisa meraih anak dengan cara secara baik, lembut seperti itu, sebagaimana teman. Kalau pemantau itu guru itu memposisikan pemantau itu hanya dilihat, lalu diperhatikan tentunya. Lalu yang manajer itu, nah ini yang baiknya ya Bu, ibu guru itu harus menjadi manajer, menjadi contoh, menjadi model. Tentunya manajer di sini menjadi sebagai model yang sangat disayangi oleh anak tentunya ya. Saya berharap ibu-ibu semua menjadi seorang manajer di dalam posisi kontrol ini. Nah, keyakinan kelas ini harus dibentuk di kelas ya. Keyakinan kelas ini memiliki apa ya, jadi kalau misalnya anak suatu hari misalnya anak melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkan kembali kalau keyakinan kelas kita apa. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, lalu mewujudkan perilaku yang memiliki budaya positif yang perlu diciptakan dan disepakati. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus disepakati bersama-sama dengan, misalnya kalau di kelas dengan anak, dengan ibu gurunya. Membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan, nilai yang baik seperti itu. Lalu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Beda ya Bu, kalau misalnya kita meyakini gitu ya, sama mentaati. Kalau menurut saya ya Bu ya. Kalau menurut saya kalau yakin, oh iya, kan kita sudah meyakini nih kalau di kelas kita misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, harus saling sayang teman, harus saling menghormati. Beda dengan aturan misalnya, kamu tidak boleh, itu lebih misalnya lebih apa ya? Kalau keyakinan kelas lebih kena ke anak, dan anak juga bisa
merasakan karena itu keyakinan kelas, jadi bisa merasakannya. Lalu caranya seperti apa? Cara pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, sesuai kondisi, semua berkontribusi dalam pembuatan. Lalu kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dituliskan berupa pernyataan universal. Ya kan? Kalau misalnya keyakinan kelas itu kan, jadi yang negatif-negatifnya ya Bu, misalnya tidak boleh buang sampah, tidak boleh ribut, misalnya, tidak boleh keluar kelas sebelum kegiatan, misalnya, kan itu masih kalimat negatif. Nah, kalau di keyakinan kelas ini, gimana caranya biar kalimat negatif itu dirubah menjadi kalimat positif agar kita nanti meyakininya dengan sungguh-sungguh gitu. Misalnya tadi tidak boleh buang sampah sembarangan, berarti diganti kalimatnya menjadi kalimat positif, yaitu menjaga kebersihan, seperti itu. Ibu paham ya semua ya? Keyakinan kelas. Nah, saya juga akan memberikan materi tentang segitiga restitusi. Apa ya segitiga restitusi ini? Jadi segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004, ya Bu ya. Tuh, yang pertama itu coba Bu lihat di segitiga restitusi. Yang pertama itu apa Bu? Menstabilkan identitas. Yang kedua? Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga? Menanyakan keyakinan. Iya betul. Nah, restitusi itu membantu peserta didik untuk jujur Bu, jujur pada dirinya sendiri, mampu merefleksikan diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, gitu ya. Restitusi ini memberikan penawaran bukan paksaan. Lalu kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif karena memulihkan dirinya setelah membuat salah. Jadi di restitusi ini kita membantu anak untuk merefleksikan diri. Misalnya anak yang berbuat salah, kita nggak langsung memarahi, apalagi menghukum gitu ya Bu. Kita bertindaknya sebagai manajer tadi yang saya ceritakan. Jadi kita harus membantu anak untuk menstabilkan dirinya. Jadi ketika anak itu berbuat salah, kita bantu untuk mencari jalan keluarnya lah, seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk memulihkan dirinya setelah berbuat salah ya Bu ya. Bukan menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak menghindari jadi bukan ngeiniin salahnya gitu, malah bahkan kita akan memperbaiki kesalahannya itu untuk menjadikan baik di kemudian hari gitu ya Bu ya. Lalu menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Ini ada quotes-nya ya Bu ya. Semua orang pasti pernah merasa berbuat salah. Bukan mengatakan kamu harus melakukan ini atau mereka maka ya. Jadi gitu, restitusi ini membantu anak untuk menstabilkan diri anak ketika berbuat salah. Nih, langkahnya ada 3 tadi ya Bu ya. Langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Menstabilkan identitas, jadi kita nggak langsung kenapa kamu enggak ya Bu ya. Jadi kita dekati dulu anaknya, kita tanya kenapa berbuat seperti itu, gitu ya. Distabilkan dulu identitasnya. Lalu pada validasi tindakan yang salahnya, kalau boleh tahu kenapa ya kamu melakukan seperti itu. Jadi ditanya kenapa anak itu melakukan kesalahan itu, misalnya gitu ya. Jadi nggak langsung menjudge kalau kamu salah, nggak boleh gitu, nggak gitu ya Bu ya. Jadi di dalam segitiga restitusi ini ada langkah-langkahannya. Jadi yang pertama itu menstabilkan dulu identitasnya, gitu ya. Dan lalu validasi tindakan yang salahnya, ditanya kenapa. Lalu yang ketiganya menanyakan keyakinan kelas, ya. Contohnya gimana menanyakan keyakinan kelas? Kalau misalnya anak itu sudah ditanya, sudah mengaku misalnya ya sudah berbuat salah, lalu misalnya berjanji tidak akan melakukan kesalahannya lagi, kita yakini lagi ke peraturan atau ya keyakinan kelasnya gitu ya. Keyakinan kelas kita kalau misalnya makan itu ada waktunya, kalau belajar itu tidak boleh berisik gitu ya, harus menghormati teman, seperti itu. Kita yakin seperti itu Ibu dalam segitiga penerapan segitiga restitusi. Baik, barangkali di sini ada ibu guru yang ingin bertanya tentang materi yang telah saya sampaikan.
Saya Ibu Ivana. Oh, boleh langsung ke depan saja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Pratiwi SPD ingin menanyakan kepada Ibu Farida Romadona Putri SPD. Setelah saya lihat penjelasan dan tayangan barusan, saya cuma ingin bertanya apa hasil dari tindakan yang sudah Ibu Ipai lakukan kepada anak. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dila yang telah bertanya kepada saya. Jadi Bu Dila itu bertanya tindakan yang sudah diterapkan segitiga restitusi ini tindakannya seperti apa, begitu ya Bu Dila ya? Hasilnya ya. Jadi setelah saya lihat, saya cermati gitu ya, setelah hari itu saja Ananda Alman itu menjadi mengerti bahwa kita itu harus meyakini keyakinan kelas kita. Kan kita dari awal kita sudah membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, dan itu harus dipatuhi gitu ya. Nah, setelah saya melaksanakan segitiga restitusi ini, pada hari itu Alman sudah mengerti, dan di hari kemudiannya, besoknya Alman juga telah mematuhi, telah mengikuti gitu ya keyakinan kelas kita. Jadi dia tahu bahwa misalnya makan itu boleh, itu kebutuhan dasar manusia gitu ya, boleh, tapi ada waktunya. Dilihat dari keyakinan kelas yang kita telah sepakati, seperti itu. Terima kasih Ibu Dila atas pertanyaan. Baik Ibu, pemaparan materi tentang diseminasi aksi nyata tentang budaya positif ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya semua, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita. Jadi kita kelasnya mau kayak gimana, mau seperti apa. Bu Ipa tulis dulu ya. Kelas. Keyakinan kelas kita mau seperti apa ya? Mau apa? Iya, tidak apa? Betul, tidak membuang sampah. Boleh kita tulis. Tidak buang sampah sembarangan. Apalagi? Jangan makan di kelas atau makan ada waktunya ya. Makan ada waktunya. Apalagi ya? Apalagi ya? Apalagi keyakinan kelasnya mau kayak gimana? Jangan tidur di kelas. Jangan tidur di kelas, boleh. Jangan. Kan rumah suka tidur di kelas di rumah. Tidur di kelas. Apalagi? Jangan berantem boleh. Jangan lupain minum. Jangan lupain minum. Tidak, ya boleh. Jangan ganggu teman berarti ya. Jangan ganggu orang lain. Teman. Orang lain. Ada lagi nggak? Udah saja boleh. Nah, keyakinan kelas ini kita harus patuhi. Yang kita ini lagi, kita absen lagi apa yang harus kita patuhi di keyakinan kelas ini. Yang pertama apa? Tidak buang sampah sembarangan. Buangnya kemana? Sampah hebat. Yang kedua, makan ada waktunya. Makan di waktu yang mana? Kapan waktu makan? Istirahat. Yang ketiga, jangan tidur di kelas. Iya, kalau pada saat kegiatan pembelajaran anak-anak mengikuti kegiatan, berarti jangan tidur di kelas ya. Yang keempat, jangan berantem. Iya, jangan berantem itu jangan
Sama di sini ya, jangan mengganggu teman. Oh iya, jangan bully teman, jangan bully orang lain. Ya, anak-anak keyakinan kelas ini kita patuhi ya. Ya. Semoga tidak ada yang melanggar ya. Iya. Terima